Shalom, shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan kerinduan pastikan ketika meninggalkan tempat ini, tiap kita yang hadir diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak bisa menikmati firman Tuhan pada malam hari ini, itu berarti ini adalah malam yang merugikan karena kita buang-buang waktu di tempat ini. Kita membuang-buang waktu untuk datang di tempat ini, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Itu sebabnya pada waktu kita rindu sekali mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, kita perlu fokus dan konsentrasi. Tidak bisa kita sambil lalu kita buka WA, kita buka media sosial lainnya, kita nggak dapat apa-apa. Saya kasih contoh, saudara. Pernahkah saudara mendengarkan khotbah melalui radio mungkin, atau mungkin melalui televisi, tapi sambil cuci baju, atau sambil memasak, atau sambil menyuapin anak? Setelah itu dapat apa? Apa yang didapat? Nggak bisa. Otak manusia tidak bisa dibuat sambilan untuk mendapatkan manfaat. Tapi kalau nonton sepak bola sambilan, nggak ada masalah. Kalau nonton film sambilan, nggak ada masalah. Nonton konser sambilan, nggak ada masalah. Tapi firman Tuhan ternyata nggak bisa buat sambilan. Jadi ada orang hobinya beribadah, tapi jahatnya nggak pernah berkesudahan. Khotbahnya bagus, selingkuhnya tetap lancar. Dia luar biasa untuk melayani Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena dia tidak pernah hidupnya berjumpa dengan firman. Pengetahuannya iya, tambah pinter iya, inteleknya tinggi iya, ngerti semua iya, tapi firman itu tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Pernahkah saudara ketemu orang seperti ini yang mengecewakan saudara? Pelayannya, sering ya, pelayanannya hebat, tapi menjengkelkan. Apakah engkau kuat menghadapi makhluk jenis ini? Mungkin itu suamimu, mungkin mantan suami, mungkin itu istri atau mantan istri. Saudara, kita gampang sakit hati menghadapi orang seperti ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini saya rindu untuk menolong kita melalui firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan untuk tetap menjadi orang baik dimanapun kita berada. Hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang putus asa. Siapa di sini pernah putus asa? Pernah putus asa ya. Saudara tahu putus asa kan? Bukan putus sama Mbak Asa ya. Putus asa berarti orang itu sudah tidak punya lagi harapan tentang apa yang sedang dia perjuangkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak putus asa? Jangan terlalu banyak harapan. Kalau engkau tidak terlalu banyak harapan, tidak gampang putus asa. Tapi kalau kita banyak harapan, gampang putus asa. Saya kasih contoh. Pernah ketemu orang yang berkata, "Gak Tuhan-Tuhanan, gak paten." Buat apa Tuhan-Tuhanan? Itu tandanya dia putus asa sama Tuhan. Karena sudah doa gak dikabulkan, minta tolong gak dapat jawaban, setiap pelayanan tidak ada jalan keluar, dia berkata, "Gak Tuhan-Tuhanan, udah percuma, gak ada gunanya." Pernahkah engkau ketemu orang yang putus asa kepada suaminya sendiri? Karena apa? Dia ingin suaminya menjadi baik hidupnya, tapi tidak pernah jadi baik. Atau mungkin kau putus asa dengan istrimu yang suka menghabiskan uang pada waktu jalan ke mall. Artinya apa? Setiap kita ketika punya harapan,
yang terlalu berlebihan, kita gampang putus asa saat tidak menerima jawaban sesuai dengan harapan tersebut. Saya tidak tahu hari ini saudara putus asa tentang apa. Ada orang berolahraga, keringatnya mungkin 1 ember, dia mungkin sudah berpuasa, mungkin dia sudah hati-hati makannya, tapi ternyata nggak kurus-kurus. Dia gendutnya abadi. Kemudian pada waktu nggak kurus-kurus, gendutnya tetap stabil, maka dia mengeluarkan hiburan. Gendut nggak apa-apa, yang penting ayu. Padahal dulunya kan nggak pernah ngomong begitu kan? Tapi karena sudah putus asa, dia menghibur. Nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Itu artinya adalah hiburan-hiburan itu muncul karena sudah putus asa. Atau yang kurus, makan banyak, nggak gendut-gendut. Dia bukan cacingan, tapi nagaan. Tahu naga? Wah, itu sudah dia makan terlalu banyak, tapi nggak gendut-gendut. Kemudian dia menghibur dirinya. Yang penting tetap sehat, Pak. Yang penting kan langsing dan seksi, Pak. Itu kan adalah akibat ketika dia mengerjakan apa yang diharapkan, tidak mendapatkan jalan keluar. Saya tidak tahu hari ini apakah saudara putus asa kepada pemerintah, tidak mau bayar pajak lagi. Percuma Pak bayar pajak, dikorupsi semua. Loh, itu kerjaan kita kan bayar pajak. Kenapa engkau jadi accounting? Kok ngurusin orang lain? Saya percuma Pak, nggak mau bayar uang untuk persembahan, untuk perpuluhan. Nggak jelas Pak. Loh, tugas Anda kan memberi. Kenapa Anda menjadi seorang accounting yang mikirin orang lain, bagaimana penggunaan uang? Kenapa? Karena kita sudah putus asa, tidak jelas uangnya itu untuk apa dan bagaimana pengelolaannya. Saya tidak tahu saudara putus asa dengan siapa, atau sedang putus asa menghadapi apa saja, saya tidak tahu. Tapi kerinduan saya pada malam hari ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan untuk menolong kita menjawab saat menghadapi persoalan pergumulan dan kita tidak gampang putus asa dalam menghadapinya. Kita akan baca satu ayat ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Kita renungkan satu ayat ya. Satu ayat aja Anda putus asa kok dengerin, ditinggal tidur nanti, kok nggak buyar-buyar. Saya ngerti penderitaan Anda, jangan khawatir ya. Ini satu ayat saja kita renungkan saat ini, dan kerinduan saya engkau pulang mendapatkan berkat. Ini ayat sangat populer kok. Ini ayat sering kali didengar. Saya suka sekali mengkhotbahkan ayat-ayat yang sering kali engkau dengar, tapi tidak pernah mengubah hidup kita. Mungkin terlalu seringnya dengar sampai tidak bermanfaat bagi kita. Jadi saudara tahu, orang yang suka mendengarkan lagu itu, W.L. Singer itu, saking dia terlalu hafal, nggak dipikir pun masih bisa muncul. Akibatnya apa? Nggak ngefek sama dia loh. Penyembahannya bagus, nggak peduli Tuhan dimuliakan, nggak, yang penting dia nangis. Tidak peduli apakah itu menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, yang penting dia puas. Jadi ada orang loh memuji, menyembah, melayani itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi kepuasannya dia supaya apa? Tuhan nurut dengan apa yang dia inginkan. Makanya berapa banyak orang berpuasa, setelah itu maksa-maksa Tuhan. Berapa banyak orang suka pelayanan, setelah itu maksa-maksa Tuhan. Berapa banyak orang datang beribadah ke gereja, sesungguhnya tidak sedang memuliakan Tuhan, tapi ingin mencari sesuatu keuntungan, apa yang bisa dia dapatkan. Jadi jangan kaget saudara, ada orang kaya datang ke gereja, dia pulang tetap kaya. Dasarnya memang kaya. Jadi kalau memang tidak punya, datang ke gereja, ya pulang tetap tidak punya. Sama, itulah prinsip ekonomi. Hukum ekonomi tetap ada. Saya kasih contoh. Kalau tiba-tiba Tuhan memberkati kita semua 1 M, mau? 1 miliar semua mau? Mau? Mau semua ya? Oke. Demi keadilan, maka seluruh Indonesia diberi Tuhan 1 miliar. Setuju? 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 Setuju. Oke. Nanti ketika engkau keluar, ban bocor, nggak ada yang nembel. Kenapa? Tukang tembel bannya sudah punya 1 miliar. Lalu buat apa kerja nembel ban? Toko ini juga tutup semua. Semua megang 1 M.
Jadi kalau semuanya megang 1 miliar, saudara tahu negara ini jadi apa? Zaman batu. Nggak berguna uang itu. Maka dari itu orang kaya harus ada dan orang miskin harus ada. Kalau negara nggak ada orang miskin, orang kayanya kerja apa? Maka dari itu saudara, kalau hari ini kau sedang punya uang bersyukur, nggak punya uang bersyukur. Kuncinya bukan di uangnya, bagaimana menikmati hidup. Saudara, kalau nggak ada orang sakit apa yang terjadi? Rumah sakit bangkrut, banyak PHK, apotek tutup, fakultas kedokteran nggak buka, dokter nganggur, mantri pensiun, sinsai nggak ada kerjaan. Sudah tahu kan? Terjadi huru-hara di mana-mana kan? Belum lagi kalau nggak ada yang mati, pengusaha peti mati nggak bisa sukses. Saya akan melayani pengusaha peti mati. Setelah ibadah, tiba-tiba ada pimpinannya akan berkata, tolong Pak Pendeta, doakan supaya usaha peti mati ini tambah maju. Isi doanya apa? Siapa yang tahu? Iya, jadi saudara itulah kehidupan. Makanya kalau saudara hari ini masih bersungut-sungut, masih gampang kecewa, rugi. Saya beritahu kalau saudara bersuka cita, saya jamin tambah tua. Kalaupun Anda tidak bersuka cita, juga saya jamin tambah tua. Karena apa? Itu perjalanan hidup. Dan kerinduan saya pada malam hari ini, saudara mendapatkan jawaban untuk menolong hidup. Apapun yang engkau kerjakan hari ini, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah pantang semangatnya sudah hilang. Karena apa? Hidup ya memang seperti ini. Anda mau apa? Mau hidup di jalur Gaza hari ini? Engkau boleh menyembah pujiannya bagus, di sana nggak laku. Lipstick yang bagus loh. Nggak tahu Anda mau pakai sumbo atau lipstick itu beneran? Itu di sana juga nggak laku kok. Artinya apa? Kita enak di Indonesia menikmati keadaan seperti ini. Sulit Pak. Di Nigeria lebih sulit. Ribuan orang Kristen dibunuh, ditembaki bersama-sama. Saudara masih bisa jalan-jalan di kota Malang dengan bebas. Saudara tahu, inilah dunia yang sedang dalam cengkraman dosa. Ketika ada cengkraman dosa, kita tidak bisa lepas. Suatu hari pasti lepas. Tapi sekarang tidak bisa lepas. Kejahatan tuh dari dulu sampai sekarang sama kok. Cuma bedanya hari ini, saudara bisa nonton di media sosial. Kayaknya banyak sekali. Pak, ini akhir zaman. Dari dulu akhir zaman. Tapi karena kita suka nonton di media sosial, itu dekat sekali dengan kita. Perang dunia pertama, saudara kan enggak tahu kisahnya. Perang dunia kedua juga enggak tahu kisahnya. Pada waktu zaman Mojopahit, mungkin pada waktu zaman kerajaan-kerajaan Sawung Galing, itu bunuh-bunuhan, enggak tahu ceritanya. Enggak ada yang rekam kan? Tapi hari ini saudara, semuanya ada rekamannya. Itu yang seringkali kita menjadi takut dan tambah takut menghadapi kenyataan hidup setiap hari. Nah, kita akan baca sama-sama saudara ya. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Silakan yang bawa Alkitab bisa dibuka, atau yang Alkitab elektronik juga boleh dibuka. Wah, saya lihat saudara memang penghafal ayat semua ya. Tidak ada yang buka sama sekali. Anda sedang menghafal, puji Tuhan. Karena di belakang ini juga ada. Kita akan baca sama-sama. Tapi saya ngundang saudara bangkit berdiri aja ya. Biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal tidak jadi ngantuk. Ayo gerakkan badan Anda, supaya Anda tidak putus asa mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira 30 menit ke depan kita selesaikan penderitaan ini. Amin. Gak kelamaan toh? Masih tahan kan? Gimana kalau saya khotbah engkau berdiri? Amin. Wah, itu mikir lagi ya. Kalau gitu kita akan baca sama-sama ya. Dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saya tak minggir karena tubuh saya ini belum pandang, bukan tubuh kemuliaan. Jadi kalau saya di sini kan ketutupan toh. Nanti suatu hari kita naik ke surga, kita akan mempergunakan tubuh kemuliaan yang tidak bisa berdosa. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. 2, 3.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat itu. Kalau saudara tidak berjuang untuk menyimpannya, pasti saudara lupa. Tapi saya tahu saudara ini bukan pelupa, tapi suka melupakan. Dan salah satu yang suka dilupakan adalah firman Tuhan. Apa yang tidak pernah saudara lupakan adalah kalau orang punya utang ke saudara, saudara pasti tidak lupa-lupa. Inginnya nagih dan nagih. Atau saudara pernah dikecewakan seseorang, disakiti seseorang, itu tidak bisa lupa-lupa. Tetapi kalau firman Tuhan, gampang untuk dilupakan. Maka dari itu saudara ini bukan seorang yang pelupa. Tapi memang tidak terlalu tertarik dengan firman Tuhan, itu sebabnya gampang lupa. Nah saudara, di dalam pembacaan kita tadi, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ada satu hal yang sedang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus saudara, tidak beda dengan jemaat yang ada di Indonesia. Semuanya punya persoalan, sama-sama punya masalah. Mereka juga ada pergumulan. Dan pergumulan mereka saudara itu dijelaskan dengan sedikit terperinci. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk saudara, tapi agak cepat sedikit, namanya bacanya lompat-lompat. Perhatikan saudara, di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan sebagai berikut. 1 Korintus pasal 10, ayat yang pertama itu berkata sebagai berikut. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan. Rupa-rupanya Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat ini, nenek moyangnya itu dikisahkan sedang dalam perjalanan dari Goshen di Mesir masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan. Ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman. Lalu ayat yang kelima dikatakan sebagai berikut. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara tahu, orang Israel itu pada waktu ada di Goshen, itu nangis-nangis. Mereka menderita luar biasa. Kemudian Tuhan ngirim seorang anak muda bernama Musa untuk membawa mereka keluar. Singkat cerita, pada waktu mereka dibawa keluar dari Goshen masuk ke tanah Kanaan, berapa tahun ingat? 40 kan? Kalau Anda hari ini jalan kaki itu nggak sampai seminggu. Kalau naik mobil cuma hitungan jam. Naik pesawat terbang lebih cepat lagi. Kalau Anda pernah pergi tur ke Israel, dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, Israel dalam hal ini, itu waktunya tidak terlalu lama. Dan jalannya jelas sekali saudara. Tapi kenapa pada waktu itu sampai bisa 40 tahun loh? Anda bayangkan. Kalau Anda membaca kitab Bilangan, ada jawabannya di situ. Jawabannya adalah sampai semua yang umurnya 20 tahun ke atas mati. Mereka yang jahat, yang keluar dari Goshen, yang generasi-generasi awal, itu game over semua. Baru boleh masuk ke tanah Kanaan dengan generasi yang lahirnya di jalan. Maka dari itu saudara tahu, Musa itu mungkin orang yang paling nelongso, paling susah mungkin. Dia sudah mimpin. Anda tahu, Musa itu pada waktu disuruh Tuhan untuk memimpin, dia naik ke Gunung Horeb, itu puasa 40 hari 40 malam, kemudian dapat 2 loh batu.
Pada waktu di atas, di bawah ada informasi bahwa kakaknya si Harun itu bikin patung lembu. Lalu pada waktu turun, Musa emosi luar biasa, loh batu itu dibanting pecah. Setelah itu saudara tahu apa yang terjadi? Supaya Tuhan tidak ngamuk sama bangsa Israel, dia puasa lagi 40 hari 40 malam. Saudara tahu? Itu belum selesai. Pada waktu dalam perjalanan di Kades Barnea, di situ mereka bikin dosa lagi. Musa puasa lagi 40 hari 40 malam. Saudara, ini kalau saya jadi gembalanya dia, putus asa loh. Sudah ditolong, dikasih tahu, banyak mujizat terjadi, berkali-kali ditolong di padang gurun, tapi dilupakan kok. Nggak peduli mereka. Bahkan mereka suka berteriak-teriak, aku bikin kembali lagi ke Mesir. Buat apa menderita di jalan? Saudara bayangkan, apakah mereka tidak dipimpin oleh Tuhan? Apakah mereka tidak dipelihara oleh Tuhan? Apakah mereka tidak dikasihi Tuhan? Tuhan begitu mengasihi mereka, tetapi mereka tidak pernah sekalipun mengingat cintanya Tuhan. Bahkan pada waktu dalam perjalanan tersebut, saudara tahu, mereka tetap memberontak. Itu akibatnya muncul ayat yang kelima tadi. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Dan seterusnya, ayat yang keenam. Semuanya ini telah terjadi, perhatikan, sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan minum, kemudian mereka bangun dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 9. Janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mati dipagut ular. 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat Tuhan. 11. Semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman cuma dibagi dua, sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Sebelum Yesus itu before of Christ. Setelah Yesus biasa disebut AD, Anno Domini, tahunnya Tuhan kita. Jadi antikristus itu muncul sejak ada Kristus. Sebelum ada Kristus tidak ada antikristus. Nah, Kristusnya muncul dulu, baru ada antikristus. Di tempat ini ada yang anti Juanda? Tidak ada kan? Karena sebelumnya kan kita belum kenal kan? Coba kalau saya sudah kenal dengan Anda sekian waktu, pasti ada yang anti dengan saya. Anti itu harus diawali perjumpaan lebih dulu. Antikristus sejak ada Kristus muncul, dan hari ini ada antikristus, sampai Kristus turun kembali, antikristus tetap stabil ada. Nah saudara, itu dijelaskan di ayat yang ke-11. Lalu ayat yang ke-12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan ia jatuh. Nah saudara, apa yang dikatakan ayat 12, itu dengan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, ada dua bentuk cerita. Yang pertama, itu suka ngelawan Tuhan. Tapi yang kedua, dia merasa kuat, seakan-akan tidak butuh Tuhan. Tapi hati-hati, dua-duanya bisa jatuh dalam dosa. Lalu saudara, apa yang terjadi setelah itu? Mereka ketakutan. Lalu buat apa kita ini hidup? Ngapain kita ini sengsara? Sampai kapan masalah ini ada? Saudara, jemaat di Korintus mendapati satu persoalan. Mereka penyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka berselingkuh, mereka berzina, mereka berbuat jahat, mereka banyak sekali melakukan dosa. Lalu diingatkan kepada nenek moyang. Tapi di sisi lain ada orang yang sok suci, yang merasa kuat. Mereka merasa aku tidak ada masalah apa-apa dengan dia. Yang penting aku tetap semangat, aku tetap pelayanan, aku tetap ke gereja. Tapi hati-hati, ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan ia jatuh.
Saudara, sampai kapan kita akan menghadapi pergumulan seperti ini? Satu sisi, hobinya jatuh dalam dosa. Sisi lain, hobinya merasa tidak pernah berdosa. Pernahkah saudara ketemu orang yang sedikit-sedikit berkata begini, nggak bisa aku doa Pak, aku banyak dosa. Loh, dosamu kan udah diampuni Tuhan Yesus kan? Nggak bisa Pak, memang nggak mampu. Saudara lama-lama putus asa kan? Ngajak orang ini untuk berdoa. Atau yang satunya juga berkata begini, khotbahmu itu harusnya begini. Lah memang saya begini mau apa? Kalau kamu tidak mau sama aku ya mau apa lagi? Coba Anda bayangkan, pernah engkau sakit kepala ketemu orang seperti ini. Satu sisi diajak nggak mau, sisi lain dihibur juga nggak mau. Apa yang terjadi dengan kita? Berapa banyak kita putus asa membawa suami ke gereja? Kita putus asa membawa istri ke gereja. Kita putus asa membawa orang tua ke gereja. Kita putus asa membawa anak-anak kita ke gereja. Lalu apa ciri-cirinya orang putus asa? Pernah tahu ciri-ciri orang putus asa? Biasanya suka ngomong seperti ini. Ini untungnya di Jawa Timur, masih di Tanah Jawa masih gampang. Biasanya kalau orang putus asa suka ngomong seperti ini. Embo wis embo, gak ngurus aku, gak ngurus, sakarepmu babano. Pernah ketemu orang gitu? Itu benih-benih putus asanya ada. Apakah engkau sering ngomong seperti itu? Wis terserah, gak ngurus aku, biarin aja dah. Mau apa dia, mau hidup ya hidup, mau mati ya mati sudah. Saudara, itu ciri-ciri orang sudah terjangkit virus putus asa. Saya rindu malam hari ini, saudara mendapatkan jawaban bagaimana kita bisa melewati persoalan hidup kita tanpa mudah kita terjangkiti virus namanya putus asa. Ada 3 hal. Saya beri singkatan menjadi 3A. A. A-nya ada 3. Kalau saudara ingat A3 itu ingat apa? Wah bagus, ingat baterai. Jadi kalau suatu hari saudara, bapak putus asa sama ibu, ngwangkeli luar biasa, lalu ketemu baterai, saya ingat supaya engkau ingat dengan khotbah pada hari ini. Wah itu kan khotbah yang pernah ku dengarkan kan? Jangan kita putus asa. A pertama saudara, gimana caranya kita melewati putus asa tersebut? Kita perlu belajar berkata, aku bisa. Coba katakan aku bisa. Katakan aku bisa. Saudara, ketika saya mengatakan aku bisa, ini bukan pelajaran hipnotis. Ini bukan pelajaran sugesti. Ini bukan kelas motivasi. Pada waktu saya berkata aku bisa, ini bukan hipnoterapi. Ketika aku berkata, saya suruh saudara berkata, aku bisa, ini bukan pelajaran the positive thinking. Ini juga bukan pelajaran the possibility thinking. Juga bukan pelajaran word of faith, perkataan iman. Saudara, pada waktu saya berkata, aku bisa, itu dibangun dari teks tadi, di ayat yang ke-13, yang berkata sebagai berikut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, aku bisa itu dibangun dari teks tadi yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan baik-baik saudara, di dalam ayat itu dikatakan sebagai berikut. Kata pencobaan itu sesungguhnya seringkali membingungkan kita. Apa bedanya pencobaan dengan ujian? Apakah betul yang kita hadapi itu sebagai pencobaan atau ujian? Dalam kasus ini kita perlu lihat dari teks sebelumnya, apakah ini lebih cocok masuk dalam kategori pencobaan atau ujian? Saya kasih contoh seperti ini. Bapak Ibu, pada waktu zaman COVID kemarin, ada seorang ibu muda di kota Surabaya, punya anak kecil, hingga suatu saat suaminya itu dipanggil Tuhan kena COVID. Mereka masih nyicil rumah, ibunya ibu rumah tangga,
anaknya masih kecil, masih lucu-lucunya sedang bermain, mungkin saya tidak tahu kelas berapa, mungkin SD kelas 2 atau kelas 3, masih lucu-lucunya, suaminya dipanggil Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Si ibu ini langsung histeris, marah-marah sama Tuhan. Ternyata ibu ini keluarga yang setia beribadah. Dia marah-marah sama Tuhan, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Tuhan, apa salah saya? Apa dosa saya Tuhan? Kenapa sampai seperti ini? Intinya ibu muda ini histeris luar biasa. Mamanya yang dari daerah kota lain datang ke tempat itu, rupanya dia anak tunggal. Si yang cewek ini anak tunggal, mamanya datang ke tempat itu, lalu mamanya menghibur. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya ini memberontak, marah-marah, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Lalu mamanya mikir, jangan-jangan nanti anakku jadi sakit jiwa, ini gila. Wah, gimana ini? Langsung anak itu dibawa sama cucunya pulang ke tempat orang tuanya tadi. Sampai di sana, kemudian dihibur, masih marah-marah, Saudara, pada waktu marah-marah seperti itu, apa yang terjadi? Anaknya rupa-rupanya terjangkiti COVID, nggak ketahuan, akhirnya mati juga. Saudara, kira-kira ibu ini histerisnya kayak apa? Pelayanan ke gereja, suaminya mati, kemudian tidak lama anaknya mati. Coba Anda bayangkan situasi seperti ini. Apakah orang ini bisa menikmati Tuhan atau membenci Tuhan? Saudara tahu, tambah marah, tambah ngamuknya luar biasa. Pada waktu tambah marah, tambah ngamuknya luar biasa, apa yang terjadi? Mamanya dipanggil Tuhan. Saudara, kena semua. Saya tidak tahu ya, ibu ini kena juga enggak ya. Pokoknya ceritanya sampai di mamanya. Mamanya kena juga dan mamanya dipanggil Tuhan. Saya mau tanya, kalau ada orang seperti ini, apakah saudara bisa menikmati Tuhan atau tambah jauh dari Tuhan? Kalau engkau menikmati persoalan seperti ini, apakah engkau bisa menikmati hadirat Tuhan, ataukah pada waktu berdoa, engkau rasa tidak menikmati hadirat Tuhan? Saudara, dari cerita ini saya mau tunjukkan, apa bedanya ujian dan apa bedanya pencobaan. Kalau si ibu muda ini, ketika menghadapi malapetaka seperti ini, dan dia semakin dekat dengan Tuhan, maka dia sedang menikmati ujian. Tapi kalau ibu ini semakin jauh dari Tuhan, maka dia sedang jatuh dalam pencobaan. Keputusan tergantung di tangan orang itu. Apakah dia meresponinya itu semakin dekat dengan Tuhan, seperti pada waktu si Abraham kemudian diperintahkan untuk mengorbankan anaknya? Apakah seperti itu, ataukah sebelumnya dia sudah ragu-ragu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi? Saya tidak tahu saudara, masalah apa yang sedang kau hadapi hari ini. Mungkin masalah tidak terlalu berat, paling ekonomi kok, paling susah dapat kerjaan, paling persoalan-persoalan yang lokalan Indonesia. Kan belum dirudal kita, belum dibom, belum dipukul, belum dibunuh. Jadi ada ukurannya. Satu hari masih bisa makan 1 hari 3 kali, bukan 3 hari sekali. Beda dengan yang di orang Kristen yang di Afrika sana, menderitanya luar biasa. Jadi ukurannya sudah ada. Makanya dikatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Jadi kalau sampai hari ini kita masih menghadapi persoalan yang kita sedang gumulkan luar biasa dan belum ada jalan keluar, kenapa? Karena pencobaannya di mata Tuhan masih apa? Biasa. Apa buktinya biasa? Apa buktinya biasa? Buktinya adalah tidak perlu ditolong. Kalau ditolong, nanti kita malah nggak bisa. Saya kasih contoh. Itu ada anaknya Pak Gembala, dulu pada waktu belajar berjalan, atau saudara kalau punya anak, baru pertama kali berjalan, baru pertama kali nyoba jalan begini, tiba-tiba jatuh. Pada waktu jatuh saya mau tanya, ada nggak orang tua berkata begini, nak, mulai hari ini kamu nggak usah jalan nak ya.
sampai memutih rambutmu, mama akan gendong kamu. Apakah begitu? Enggak kan? Orang tuanya berkata apa? Kamu bisa nak, kamu bisa nak. Pada waktu saudara mengajarin anak-anak matematika, ketika dia berkata, enggak bisa ma, orang tuanya bilang apa? Bisa kan? Orang tuanya kenapa ngomong bisa? Karena sudah mengalami penderitaan dulu. Anak itu belum pernah. Makanya pada waktu katakan gitu, anaknya berkata, enak mama ngomong bisa. Tapi dia setengah mati untuk bisa menjadi bisa. Saya kasih contoh gampang. Di situ ada tulisan manusia dapat membuat rencana, tapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Anak kecil, jangankan menikmati isinya, suruh baca setengah mati. Coba anak Pak Gembala yang kecil suruh baca itu. Dia berkata, yang ngomong terserah dia kan. Tapi kalau yang sudah agak besar sedikit, suruh baca itu, bacanya bisa, tapi nggak ngerti isinya. Saudara, banyak hal kita ini membutuhkan pembiasaan untuk bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Makanya kalau hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu masalah Anda seperti apa beratnya, pergumulan Anda seperti apa rumitnya. Tapi dengar baik-baik, kalau Tuhan belum menolong, itu tandanya Dia tahu, Dia mengerti, kita masih bisa mengatasinya. Cuma persoalannya adalah kita tidak terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa dipukuli sama suami, nikah sama suaminya seorang petinju, dia nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau sejak muda terlalu disayang sama orang tuanya, lalu dapat suaminya gagal jadi petinju di luar sana, jadi petinju di rumah, maka dia menderita luar biasa. Dikatakan di situ, pencobaan yang kamu alami. Saudara perhatikan, pencobaan yang kamu alami. Berarti apa? Masalah-masalah yang kita alami. Ternyata saudara tahu, kata yang kamu alami ini mempergunakan kata kerja. Saudara pernah belajar bahasa Inggris kan? Yaitu kata kerjanya perfect tense. Tahu kata kerja perfect tense? Berarti apa? Sudah selesai, tapi masih ada efeknya berjalan. Begitu kan? Pernah dengar Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kata berbeban berat ini juga mempergunakan kata kerja perfect tense. Berarti kita tidak akan pernah selesai dari masalah. Percaya saya, satu masalah selesai, setelah itu pasti muncul yang kedua. Jangan takut. Dan biasanya kalau sudah selesai, masalahnya dinaikkan kualitasnya. Contohnya apa? Siapa di sini pernah ikut fitness? Saudara tahu fitness? Pernah tahu fitness? Fit dan ngenes itu ya. Saudara, orang latihan fitness itu biasanya angkat berat dari berat ke ringan atau dari ringan ke berat. Pertama 1 kilo. Kalau kuat naik berapa? 2 kilo. Begitu kan? Naik 5 kilo kan? Padahal beban hidup dia sudah berat. Kenapa besi berat juga diangkat? Karena dia berpikir akan membentuk tubuhnya jadi lebih bagus. Di dekat rumah saya, saudara, di Surabaya itu ada mall sekarang masih terbesar di Indonesia. Dan salah satu tempat adalah tempat fitness di situ. Saya suka lihat orang naik sepeda, dia genjot. Cuma saya mikir dari kaca tak lihat, ini orang kurang kerjaan. Dia genjot sepeda sampai Tuhan Yesus datang, itu sepeda enggak maju-maju loh. Tetap di situ kan? Dia genjot enggak maju kan? Tapi kenapa kok dia enggak bosan-bosan? Kenapa enggak capek-capek? Pernah enggak saudara ketemu sama orang berkata begini, aku menikah sama kamu enggak maju-maju hidup ini. Lah kenapa orang fitness itu enggak maju-maju kok enggak ngamuk-ngamuk dia? Kenapa dia enggak jengkel? Sama juga anak saudara loh, kelas 1 SD belajar matematika, kelas 2 belajar matematika, kelas 3 belajar matematika, 6 matematika, SMP kelas 3 matematika, SMA kelas 3 matematika. Gak bosan? Setelah Anda belajar begitu banyak, sekarang saya mau tanya, masih ingat rumusnya aljabar, aritmatika, geometri? Nggak ingat.
Yang ingat cuma ngitung duit toh, 100.000 kalau 50 sisa 50 kan? Itu nggak perlu belajar sedemikian menderita kan? Kebanggaannya apa? Belum lagi orang tuanya suka maksa-maksa anak-anak. Ayo nak, kamu bisa nak, kamu bisa. Untung anak itu nggak ngomong gini, ayo ma kita coba tes-tesan ma. Siapa yang lebih pintar mama atau aku? Coba dia berkata seperti itu. Nah saudara, itulah hidup kita di mata Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang kita alami. Makanya pada waktu teks ini muncul dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang menarik, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, Tuhan tahu kekuatan Anda seberapa. Makanya nggak usah terlalu lebay, termehek-mehek, nangis nggak karuan. Kenapa suamiku mesti mati? Loh memang jadwalnya. Kalau jadwalnya kenapa Anda nggak berkata begini? Kenapa telur ini tak masak kok bisa mateng? Mestinya jangan bilang toh, gimana supaya telur ini tak rebus 1 tahun nggak mateng-mateng? Nggak bisa kan? Sudah jadwalnya mateng ya mateng. Sudah jadwalnya dipanggil Tuhan ya dipanggil Tuhan. Nggak usah marah-marah. Makanya selama ada kesempatan, kalau masih ada suami masih pada istri, sabar. Berarti olahraga fitnessnya belum selesai. Masih bisa olahraga juga. Suatu hari selesai kok. Kapan selesainya? Siapa di sini yang kepingin umurnya 500 tahun? Nggak mau? 400 mau? Loh, ibu akan jadi gembala di sini. Karena 500 tahun ke depan kan, ini sudah generasinya baru semua, Bu. 300 nggak mau? 200? 100? Nggak mau juga? Maunya 80 ibu? Oke, ibu milih 80. Udah saya kasih bonus 100 deh. Saudara masih ingat umurnya hari ini kan? Kalau Tuhan kasih umur 100 ke saudara, sekarang umurnya 50. Sisanya berapa? 50. Hari ini kita stock of 6 ya. Sisanya 50. Tahun depan ada yang mengatakan selamat ulang tahun Bu. Umurnya jadi berapa? Sisanya tahun depannya lagi selamat ulang tahun. Umur jadi sisanya. Jadi semakin panjang umur, pendek. Sisanya tambah. Jadi lagunya kan panjang umurnya, pendek sisanya. Pendek sisanya serta mulia. Benar kan? Benar salah? Sekarang kalau umur saya di sini 0, itu dipanggil Tuhan. Panggil Tuhannya putih. Maju satu. Tambah panjang kan? Sisanya tambah apa? Pendek kan? Semakin hari semakin pendek kan? Nah saudara, berapapun saudara minta usiamu, semakin hari semakin pendek. Nggak semakin panjang. Makanya pulang ke rumah nanti kalau jengkel sama suami, lihat wajahnya baik-baik. Sisa berapa lama ya orang ini kok tahan terus. Lihat wajah istrinya juga. Sisa berapa lama ya. Selesai kok. Jangan khawatir, selesai itu. Selesai. Kenapa? Tambah lama tambah habis. Jadi saudara, kalau ada orang olahraga fitness, kalau dia capek istirahat. Kalau engkau capek lihat wajah suami, lihat wajah istri, istirahat. Datang ke Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Bagaimana aku menghadapi makhluk jenis ini? Berat sekali beban ini. Kalau Tuhan belum menolong, berarti apa? Saudara masih bisa, tapi belum biasa. Yang pertama saudara tahu, gimana supaya kita tidak gampang mudah putus asa? Katakan apa tadi? Aku bisa. Tapi A yang kedua, aku bisa ini dasarnya apa? A yang kedua, yaitu Allah setia. Coba katakan Allah setia. Perhatikan teks itu berkata sebagai berikut. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Di dalam ayat yang ke-13 bagian tengah-tengah tadi sedang menjelaskan tentang Allah yang setia tersebut itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Karena dia tahu sekali kalau dia tidak setia, kita akan babak belur untuk menghadapi kenyataan setiap hari yang tidak membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Contohnya siapa?
Adam dan Hawa. Saudara, Adam dan Hawa sudah diberikan informasi, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, nanti kamu akan mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Dimakan sama dia. Pada waktu dimakan, dia tidak pernah minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan yang setia datang ke Taman Eden. Pada waktu datang, saudara, apa yang terjadi? Adam dan Hawa, apakah dia langsung menyatakan dirinya bersalah? Oh tidak kan, langsung ditinggal sembunyi toh. Mestinya kan, aduh sorry Tuhan, lupa aku ngomong, maaf ya Tuhan. Tapi ternyata tidak kan. Tapi Allah yang setia itu turun, dia menyapa lebih dulu. Kenapa? Kalau Allah yang setia tidak menyapa, tidak mungkin Adam dan Hawa akan berdamai dengan Tuhan Allah. Saudara, Allah yang setia bukan cuma menyapa, tapi dia juga bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Mereka ketakutan karena mereka telanjang. Pada waktu mereka telanjang, mereka cepat-cepat mempersiapkan baju dari daun pohon ara. Allah yang setia yang menyediakan baju tersebut. Itulah berita Injil. Itulah berita kabar baik. Allah yang setia terus ingin bekerja di antara kita. Karena dia tahu kita tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan. Allah yang setia sangat aktifnya luar biasa. Untuk apa? Untuk menolong kita saat sedang menghadapi persoalan, khususnya tentang persoalan dosa. Allah yang setia adalah Allah yang aktif di dalam berkomunikasi. Allah yang setia pada waktu dilihat manusia yang salah, Allah yang setia tetap berinisiatif lebih dulu menyapa dia. Saya mau tanya Bapak Ibu pernah bertengkar kan suami istri kan? Pernah. Pada waktu bertengkar siapa yang lebih dulu ngajak ngomong? Sopir, satpam, istri. Siapa yang pertama kali ngajak ngomong kalau bertengkar? Siapa? Suami. Mertua? Suami. Oke. Saudara, di Surabaya itu ada perkataan sing waras, biasanya ngajak ngomong sing waras. Tuhan Allah itu waras, makanya yang ngajak ngomong duluan. Kalau sing waras tidak inisiatif untuk berjumpa dengan yang gak waras, maka tidak terjadi komunikasi di antara keduanya. Allah yang setia itu waras. Ngerti bagaimana manusia tidak mungkin berdaya untuk berjumpa dengan dia, maka Allah yang setia turun ke dalam dunia. Pada waktu di Taman Eden, dia ingin menyelesaikan persoalan mereka, maka diberikan kesempatan untuk keluar di Taman Eden. Tapi semakin lama mereka semakin berbuat dosa. Allah yang setia juga turun ke dalam dunia menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Pada waktu di muka bumi ini, dia berkarya di hadapan manusia. Yang buta dia celikan, yang tuli dia bisa buat mendengar, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh bisa berjalan. Tapi orang-orang berteriak, salibkan dia. Pada waktu Yesus ditangkap, saudara tahu Yesus berkata seperti ini, "Tiap hari kan aku kumpul sama kamu. Kenapa nangkep aja pakai satu pasukan? Memangnya aku tidak bisa panggil malaikat untuk membebaskan aku?" Tapi karena Allah yang setia dalam diri Yesus sudah menyerahkan dirinya, maka dia tidak pernah melarikan diri demi untuk berdamai dengan manusia. Allah yang setia pada waktu dia kayu salib, dia berkata seperti ini, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Allah yang setia dalam rupa Yesus Kristus, dia menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Kenapa? Karena tanpa pengorbanan Yesus Kristus, tidak ada satupun orang berdamai dengan Allah yang setia. Allah yang setia sudah berinisiatif. Kalau hari ini kau sedang menghadapi persoalan apapun juga, pergumulan seperti apapun juga, hari ini tangan Yesus terbuka untuk kita masing-masing. Kalau engkau mau datang kepada Allah yang setia, maka engkau akan menikmati pengorbanan dalam diri Yesus Kristus. Dosamu akan diambil alih oleh Yesus. Pada waktu engkau sudah menikmati pengorbanan Yesus, sudah menikmati apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib,
maka orang tersebut bisa menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang sudah menikmati pengorbanan Yesus, dia bisa menikmati buah roh ini. Makanya orang seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dia bisa berbuat baik, tapi dia tidak pernah berkata begini, Pak sabar, ya sabar Pak, tapi ada batasnya. Dia tidak akan ngomong lagi ada batasnya. Kalau dia berkata ada batasnya, berarti kekuatannya sendiri. Tapi kalau engkau sudah menikmati kekuatan dari surga yang kekal, maka ketika engkau berbuat baik, tidak pernah berpikir orang itu mau terima kasih atau tidak. Karena gairah kita adalah gairah untuk berbuat baik. Kesabaran kita adalah kesabaran untuk memuliakan Tuhan. Kesetiaan kita tunjukkan karena engkau mengasihi pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang tetap setia kepada kita. Coba praktekkan di dalam hidupmu setiap hari. Suamimu boleh tidak setia, itu urusan pribadi dia. Tidak lama suamimu akan hidup, percaya saya. Tidak lama istrimu juga akan hidup, percaya saya. Tidak lama musuh-musuhmu akan hidup di dunia, percaya saya. Semua ada batasnya. Tapi saat ini saudara, pada waktu engkau mendengarkan berita Injil ini, apakah engkau tahu kalau engkau masih diizinkan hidup oleh Allah yang setia? Karena dia punya program untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya keadaan boleh tidak menentu, tapi Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Belajar untuk berbuat baik kepada siapa saja. Tidak perlu putus asa, tidak perlu menyerah. Saudara, kadang-kadang saya di rumah, itu kalau ada di rumah, tidak pelayanan, tidak mengajar, saya suka menyapu di halaman. Ini rumah saya, rumah depan saya sapu, rumah samping sini saya sapu, rumah saya sana, halaman tuh saya sapu semua. Sini saya sapu, situ juga saya sapu. Saudara, yang bikin putus asa ketika saya nyapu itu apa? Rumah di depan itu ada pohon jambu, di sini juga ada pohon jambu. Setelah sapu, itu daun itu tidak sopan, dia jatuh lagi ke bawah. Saya bersihkan lagi, saya bersihkan lagi. Saudara, apa yang terjadi? Sekarang mereka di tetangga itu berebutan untuk nyapu. Tidak perlu kita suka marah-marah. Kalau engkau ingin menunjukkan kebaikanmu, berbuat baiklah kepada orang yang menjahati engkau. Kalau saudara berbuat baik kepada orang yang baik, apa bedanya sama orang di luar sana? Kalau engkau setia kepada suamimu yang tidak suka selingkuh, apa bedanya dengan orang-orang di luar sana? Pada waktu engkau sedang dikhianati oleh seseorang dan kesetiaanmu muncul, itu pasti bukan produk dari dirimu. Itu Allah yang setia sedang bekerja di dalam hidupmu. Hari ini ada kesempatan engkau berbuat baik. Hari ini engkau ada kesempatan untuk berbuat setia. Hari ini ada kesempatan engkau untuk lemah lembut. Hari ini ada kesempatan engkau untuk menjadi sabar. Pada waktu Allah yang setia sedang bekerja, dia sedang menunjukkan di dalam teks ini, pada waktu kita sedang menghadapi pergumulan, Allah yang setia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Perhatikan, ada kata tidak akan membiarkan kamu dicobai. Berarti apa? Dia senantiasa kontrol dan kontrol. Ketika kita tidak kuat, dia langsung ambil alih, take over. Tapi selama kita kuat, silakan kerjakan. Kita bukan robot. Kita diberikan kesempatan untuk berkarya. Kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Makanya pada waktu kita sedang menghadapi pergumulan, pada waktu menghadapi persoalan, jangan cepat-cepat berteriak, Tuhan, mana jawabannya? Belajar cari pengalaman hidup dari persoalan-persoalan yang kau hadapi. Pada waktu engkau sudah punya persoalan-persoalan yang kita hadapi tiap hari, itu sekian banyak, suatu hari Tuhan akan mempercayakan kepada kita bagaimana engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tapi A yang terakhir ketiga. A yang pertama tadi apa? Aku bisa. A yang kedua tadi apa? Allah setia. Dan A yang terakhir adalah ada jalan. Saudara, teks itu berkata sebagai berikut. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, teks itu diawali dengan perkataan pada waktu kamu dicobai.
dicobai. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin mujizat? Oke. Yang ingin mujizat ada? Saya ke ibu aja ya. Ibu siapa, Bu? Bu Kristin. Oke, Bu Kristin kepingin mujizat apa? Satu aja, jangan banyak-banyak. Yang lain nanti gak kumanan. Satu aja. Apa? Oh, itu kan sudah. Yang ingin ke depan. Apa? Oh, itu kerja, Bu. Di Tiongkok itu nggak pakai Tuhan, kerja keras loh. Ekonominya lebih baik. Apa? Saudara ingin mujizat apa? Saya tunjukkan kepada kita. Kadang-kadang engkau teriak-teriak mujizat, tapi tidak tahu mujizat apa yang kau butuhkan. Sudah banyak berkali-kali engkau terima pertolongan Tuhan. Tapi juga nggak selesai kok. Ada orang kena pinjol, dilunasi, dibantu sama Tuhan. Minjem lagi kan? Bagaimana dia bisa selesai dari hidupnya? Ada orang sakit, kemudian dilarang makan makanan yang sesungguhnya akan merusak tubuhnya. Tetap dilanggar. Kena stroke dia. Kemudian minta tolong kepada Tuhan. Saudara, berapa kali Tuhan sudah menolong kita? Maka di teks ini dikatakan seperti ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan, pada waktu ada masalah, ada janji, Ia akan memberikan jalan keluar. Anda aja nggak tahu masalahnya apa. Mau jalan keluar apa? Pak, masalah saya banyak. Mana? Tuhan itu tahu. Apakah itu masalah besar atau kan karena kita malas? Apakah itu betul masalah ataukah kita tidak suka berusaha? Apakah betul itu suatu masalah? Apakah karena kita tidak berani mencoba? Apakah betul itu masalah? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini dekat dengan batu. Ada satu wahana namanya BNS. Pernah masuk ya? Pernah masuk BNS? Itu bagusnya kan siang atau malam? Oh, berarti benar saudara ke sana. Itu bagusnya malam hari. Itu ada satu permainan namanya rumah kaca. Ada yang pernah masuk? Labirin tuh, yang masuk sini buntu, jalan gini buntu. Siapa yang pernah masuk? Wih, ibu pernah masuk, Bu? Oke, saya mau tanya ke ibu deh. Ibu yang sana aja, ibu yang muda aja. Ibu pernah masuk tak, Bu? Ya, Bu, siapa, Bu? Ya, ibu, ya. Bu Eva. Oke. Reva. Oke. Bu Reva, pada waktu masuk, ibu doa enggak? Kenapa enggak doa? Kenapa langsung masuk aja? Karena penasaran. Oke. Ibu masuk karena ibu tahu itu permainan. Ya. Kenapa ibu menghadapi kehidupan ini kok tetap doa? Kan sama permainannya aja. Sama-sama enggak tahu. Cuma bedanya itu tahu jalan keluar kan? Karena itu kan kecil aja kan? Saudara tahu di Australia itu ada wahana seperti itu. Gedenya di atas 1 hektar. Itu masuk pagi sore belum tentu keluar. Itu di hutan. Jadi jalannya kotak, ada pintu keluarnya. Siapa yang main roller coaster doa mau naik? Doa. Kenapa doa? Takut jatuh. Iya. Siapa yang naik pesawat terbang? Doa. Doa. Siapa yang naik sepeda? Doa. Tidak ada. Siapa yang mau jalan keluar? Doa. Siapa yang naik lift ini? Doa. Tidak ada. Saudara doa kan ngukur sendiri toh. Coba Anda di daerah yang mengerikan. Naik lift pun doa. Ini naik jatuh enggak ini ya liftnya ini? Beda-beda bukan? Maka dari itu, pada waktu kita sedang menghadapi pergumulan, pada waktu sedang menghadapi permasalahan, semua kita, Tuhan sudah ukur sesuai kapasitas kita masing-masing. Pada waktu engkau naik pesawat terbang, doanya serius. Kalau naik mobil, kurang serius. Mungkin naik kereta api, lebih enggak serius. Jalan kaki, mungkin lupa doa juga.
Kenapa? Karena kita pikir, ya paling juga turun ke bawah ngapain doa. Kenapa saudara nggak berdoa turun ke bawah? Kok yakin? Karena bisa yakin turun ke bawah kan? Tapi kalau ini pas ada gempa bumi, mau turun doa nggak? Doa. Saudara, setiap kita kadang-kadang tidak berpikir, kita tidak pernah bersyukur dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya penuh ketakutan saat menghadapi yang sesungguhnya Tuhan masih bisa menolong. Tapi kenapa hal yang biasa kita nggak doa? Tapi pada waktu kita tahu kita nggak mampu, kita baru doa. Siapa di sini adalah seorang guru? Ada guru di sini? Atau dosen? Ada? Nggak ada ya. Tapi pernah sekolah? Pernah sekolah? Pernah ikut ujian? Pernah ya? Oke. Pertanyaannya gini, saudara yang pernah sekolah kan pasti pernah ikut ujian ya. Pada waktu bu guru ngasih soal kepada saudara, pertanyaannya adalah, apakah jawabannya itu sudah disediakan? Apakah jawabannya sudah ada? Tidak ada. Ada. Di mana jawabannya? Di gurunya. Kalau ada guru ngasih soal, tapi nggak ada jawaban, itu bukan ujian, tapi bedek-bedekan, tebak-tebakan. Tapi guru pada waktu mau ngasih ujian, pasti sudah ada jawaban. Dan jawabannya, perhatikan baik-baik saudara, itu adalah sesuai dengan apa yang pernah dipelajari. Nggak ada kan pada waktu saudara kelas 2, ujiannya kelas 6. Saudara kelas SMP, ujiannya kelas SMA. Tidak bukan? Jadi materinya sudah terukur, jawabannya sudah tersedia. Makanya teks ini berkata seperti ini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Saudara, kata dapat menanggungnya ini ternyata mempergunakan kata kerja. Kalau bahasa Inggris itu past tense. Kalau bahasa Yunani itu aoris. Terjadinya apa? Sebelum saudara menyelesaikan ini, jawabannya sudah ada. Tapi kita belum menemukan. Makanya Tuhan tidak pernah tidak menyediakan jawaban setiap engkau hadapi persoalan. Tapi jawabannya belum ada. Ada orang yang cari 5 tahun, ada yang cari 10 tahun, ada yang cari 15 tahun. Anak sekolah saudara, untuk menyelesaikan SMA, itu membutuhkan 6, 3, 12 tahun loh. Supaya bisa menyelesaikan SMA. Kenapa kadang-kadang kita menghadapi persoalan hidup ini? Butuh sesegera mungkin. Anak sekolah butuh 12 tahun untuk menyelesaikan hidup ini. Maka pencobaan yang kita hadapi, Tuhan sudah ngukur, Tuhan sudah menyediakan jawaban, kita sedang melakukannya. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa menikmati Tuhan karena kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk.